Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hidup ini harus siap dengan kejadian yang cocok dan kejadian yang tidak cocok. Tidak akan selamanya hidup ini sesuai dengan keinginan. Tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita bukan berarti jelek. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus punya keinginan, harus ikhtiar, sempurnakan, doa maksimalkan, tapi kita harus belajar untuk memasrahkan kepada Allah supaya yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Inilah sebetulnya bagian penting mengapa seseorang bisa tenang. Karena harusnya hidup kita ini bahagia. Jadi orang beriman itu bahagia. Bahagia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Tidak, itu casing. Itu bukan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, pujian. Itu bukan tempat kebahagiaan yang asli. Kebahagiaan yang asli itu kalau hatinya selalu bersama Allah. Jadi kalau mencari kebahagiaan tidak rumit. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tidak ada jalan yang lain. Bahagia itu milik Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang memang hatinya senang ke Allah, banyak mengingat Allah, melakukan apapun hanya karena nyari ridho Allah. Kalau diberi oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau diberi cobaan oleh Allah, dia ridho, dia jalani. Kalau diambil oleh Allah, dia rela. Apapun yang Allah lakukan untuk kita, terima dengan baik. Tidak ada komplain, karena kita adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah. Setiap saat kita diurus oleh Allah, dan Allah Maha baik, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, yang buruk. Nikmat hidup itu adalah kalau memang hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dunia ini. Kalau ingat dunia langsung ingat pemiliknya. Ingat rezeki langsung ingat Allah, satu-satunya pemilik rezeki, satu-satunya yang membagi, menahan, mengambil, melapangkan, menyempitkan, hanya Allah. Katanya tahun 2023 ini akan ada resesi. Ya tidak apa-apa, jalani saja, ada Allah. Katanya bensin bekal naik. Dari dulu bensin naik juga, saudara masih hidup ya. Katanya harga tanah naik. Ya tidak apa-apa, kalau Allah mau ngasih pasti ketemu kok dengan kita. Tapi saya kelihatannya tidak akan sanggup membeli rumah.
ya tidak apa-apa, ngontrak seumur hidup juga tidak jadi hina gara-gara ngontrak. Yang penting bisa pulang kepada Allah. Bagaimana kalau saya dihina orang, ada yang menyakiti, sama itu juga terjadi dengan izin Allah. Yang kasihan itu yang bagian menghinanya. Kalau dihina tidak bahaya, menghina yang bahaya. Seperti kita kecopetan, pasti terjadi dengan izin Allah. Yang kasihan yang mana? Yang kecopetan atau yang jadi copet? Yang jadi copet. Jadi gimana harusnya kalau kecopetan? Bersabar atau bersyukur? Kenapa tidak jawab? Kalau kita kecopetan, sabar atau syukur? Dua-duanya. Ya sabar ya syukur. Untuk kehilangannya sabarlah, tapi untuk hikmahnya syukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah, bukan kita yang jadi copetnya. Diambil uang, nanti dikasih lagi oleh Allah. Ada yang pernah kecopetan tidak? Ada yang pernah hilang pulpen? Jawab hadirin. Sekarang masih punya pulpen? Ya. Ada lagi rezeki itu. Ada lagi. Tidak berhenti rezeki itu. Sebelum kita mati, ya terus akan ada. Ada seorang ulama yang mengisahkan, ada orang jatuh ke sumur, tapi dia di dalam sumur itu hidup, ditolong ramai-ramai, dinaikkan ke sumur, ke atas. Sesudah ditenangkan, kemudian ada air susu, diberi minum air susu. Sehabis 1 gelas, ditanya, bagaimana ceritanya engkau bisa masuk ke sumur? Lalu dia cerita, ya tadi saya di samping begini, terus saya masuk, ternyata jatuh lagi dan meninggal. Kenapa tadi selamat? Karena ada 1 gelas air susu rezeki dia yang belum selesai, naik dulu. Makanya kalau ingat rezeki langsung ingat Allah. Cuma satu-satunya yang membagi rezeki. Emang kalau jualan seperti itu orang beli karena kita pintar jualan? Tidak. Orang beli karena Allah menggerakkan membeli ke sana. Makanya kalau dagang sibuk dengan yang menguasai rezeki. Menjelang sholat tutup. Tidak akan kemana-mana. Masa gara-gara tutup rezeki berkurang? Tidak mungkin. Yang membagikan rezeki Allah, yang nyuruh sholat Allah. Bagaimana mungkin gara-gara kita patuh kemudian Allah jadi mengurangi? Tidak mungkin. Tutup. Sedang rapat, masuk waktu sholat, berhentilah rapatnya. Solusi apapun dalam rapat itu yang terbaik kalau dibimbing oleh Allah. Mau rapat luar biasa, berapa banyak startup, unicorn start yang sekarang tutup, yang kemarin luar biasa booming. Kurang bagaimana pintar-pintarnya, pintar. Itu tidak mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki Allah saja. Banyak yang kurang pintar juga rezekinya dikasih banyak. Ya, coba acungkan tangan. Ya. Oh, kita ya kurang pintar, ya kurang juga rezeki. Terserah Allah. Yang paling penting berkah. Ingat apa lagi? Pokoknya gelisah itu gara-gara kebanyakan mikir, kurang zikir. Kita akan menghadapi berbagai hal terus beda-beda. Ini hari ini nih ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu. Memang sudah ada rencana
jam 8 tausiah, jam setengah 9, jam 9.30 rapat khutbah Jumat, tapi selebihnya tidak tahu detailnya dan belum tentu terjadi apa yang kita rencanakan. Tak apa-apa, yang penting terus minta tolong ke Allah supaya diberikan yang terbaik. Ya, sudah jelas belum rezekinya hari ini? Mau makan apa Pak? Belum tahu kan? Tapi selama ini makan terus enggak? Makan. Makanya yang paling mahal dari lapar itu adalah ingat Allah. Yang paling bernilai dari makan itu adalah ingat Allah. Ini ada santri baru ya, Bapak santri baru ya, maaf ya Pak ya. Kenapa Bapak makan? Karena apa Pak? Karena butuh. Ya, karena butuh. Bapak makan kenapa? Ibu makan kenapa Bu? Lapar. Ya, maaf ya, sengaja tanya ke santri baru karena santri lama sudah tahu jawabannya. Kalau kucing makan kenapa Bu? Ibu lapar. Berarti rada sama ya. Kita makan adalah amal soleh, bukan karena lapar. Kalau kita makan karena lapar, agak sama tuh dengan marmot ya. Kenapa makan? Ya Allah, saya niat makan agar bisa menguatkan tubuh saya supaya bisa beribadah kepadamu. Gitu. Itu yang membedakan. Bahagia di sana. Tiba-tiba makanannya terlalu asin, ya tidak apa-apa. Tinggal dikasihkan ke kucing. Kucing kan senang asin, ya kan? Mudah-mudahan dia mengerti. Niatnya adalah amal soleh, semuanya. Sinilah bahagia tuh Pak. Jadi mau kejadian mau tidak kejadian, kalau diniatkan jadi amal soleh bahagia. Dihina orang, ya sudah tidak apa-apa. Ada orang yang sebel ke kita, kasihan dia bagian jadi penggugur dosa kita. Dia menggibahi kita, berarti pahala dia dikasih ke kita. Dosa kita dipikul beliau, sebetulnya kasihan dia. Nggak usah benci. Tidak usah dendam, mau apa juga dendam, hanya bikin sakit hati. Tidak usah marah-marah. Wal 'afina 'anil nas, maafkan. Kalau ada orang kurang baik ke kita, maafkan. Karena yang rugi beliau. Kita bersabar, tidak usah marah, maafkan, tetap berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gak ada ruginya. Yang rugi adalah kita yang marah, tidak mau memaafkan, dendam, rugi kita. Beginilah hidup tuh hadirin, hidup tuh untuk bahagia. Bahagia tuh bukan pada kesenangan saja, bahagia dalam kepahitan kita digugurkan dosa. Ingat, mayusibu muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, capek, lelah, habis tugas banyak, pekerjaan banyak, kuliah, ngurus anak, ngurus keluarga, kerja, capek sekali, badan tuh kadang capek. Wala waswabin, sakit, pusing, encok, asam urat, kolesterol, macam-macam, banyak jenis penyakit yang Allah ciptakan. Wala hammin, cemas, aduh gimana, wala husnin, sedih, wala adzan, gangguan-gangguan. Ada yang ngeganggu kita tuh, baik dari teman, tetangga, orang lain, yang dikenal, yang tidak dikenal, yang ngeganggu kita, itu akan ada ujian itu. Wala ghamin, kesusahan-susahan, ngerjakan tugas susah, tugas akhir tidak selesai-selesai, kerjaan susah, nyari nafkah susah. Ada saatnya kita dibuat susah oleh Allah tuh. Hatta syaukati yusakuha,
hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan. Jadi dalam capek, sakit, itu pun banyak kebaikan yang harusnya kita tetap gembira. Dihina, difitnah dan sebagainya, ya lempeng saja, karena itu jadi penggugur dosa kita. Nah, artinya kalau kita kurang bahagia dalam hidup tuh, kita kurang benar keyakinannya ke Allah. Halo, harusnya bahagia kita ini dalam segala keadaan, dalam senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, lapang, sempit. Kenapa kita jadi tidak bahagia? Karena lupa ke Allahnya. Jadi tidak nyambung ke Allahnya, hanya dunia saja, hanya nafsu saja, hanya ya tetek bengek duniawi saja. Nilai, kalau di sekolah ya yang bikin sakit hati uang, pujian, penghargaan, ya tetek bengek begitu. Kalau hatinya ke sana, ya sudah capek. Hati itu ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Makanya orang-orang yang capek itu pasti kurang zikirnya. Segala dipikir, segala diingin tahu, segala dibahas, tapi tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah masalah kita yang terbesar, sedikit ingat ke Allahnya. Kalaupun ingat, kurang yakin. Inilah masalah terbesar hidup kita. Karena kalau kita ingat ke Allah, fadzkuruni adzkurukum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Wah, kalau kita diingat oleh Allah secara spesial, sudah beres itu kan? Orang tua aja ingat ke kita, ditolong kita, benar? Supaya kita diingat Allah, kuncinya sederhana, zikrullah. Ingatlah kepada Allah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي